Ade Saptomo menjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab. Pada siang hari ini kami sudah berada di salah satu ruangan rapat pimpinan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali. Pada kesempatan ini saya sungguh terkesan sekali. Ada beberapa hal yang mengesankan saya sehingga kami hadir di Bali ini, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Di lapangan ini sering menanyakan kepada pimpinan-pimpinan fakultas dan universitas, terutama adalah mengenai kekhususan scientific vision yang dimiliki masing-masing fakultas. Di bawah fakultas itu ada prodi-prodi, program studi, ada program studi sarjana atau S1, ada program magister, itu S2, dan kemudian ada program studi tingkat doktor. Nah, pada kesempatan hari ini, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi tingkat doktoral, yaitu di Fakultas Hukum. Nah, yang menarik adalah kekhususan apa sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud itu menerbitkan izin penyelenggaraannya. Tentu dengan izin penyelenggaraan itu pemerintah dan masyarakat juga tahu persis kekhususannya. Nah, pada kesempatan yang baik ini telah hadir. Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Inyoman Pudu Budiarto, SH.MH. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan sekaligus pencetus yang punya ide berdirinya program studi doktor yang saya sebut beberapa detik sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu begini. Kalau sudah berlangsung penyelenggaraan pendidikan program doktor, tentu ada lulusannya. Kemudian lulusannya itu dibawa kemana? Nah, untuk menjawab itu telah hadir, ini di sebelah kiri saya, itu Bapak Joseph Robert Kuwana, SH.MH. Beliau akan menyampaikan dan apakah prodi doktor hukum bisnis kepariwisataan itu memang diperlukan. Nanti beliau akan menyampaikan bahwa lulusan itu memang sudah pada saat ini itu penting pada tingkat masyarakat setempat, masyarakat nasional, bahkan internasional. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dengan COVID-19 ini yang belum selesai-selesai ini, masyarakat penikmat destinasi pariwisata juga nunggu-nunggu akan berkunjung, dan sehingga pada suatu saat nanti akan banjir pariwisata, ya, di destinasi pariwisata itu akan kebanjiran pengunjung, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bali, tetapi tingkat dunia, bahkan Bali sudah dikenal di tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian, singkat saja saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk bertemu dan menyapa kepada Bapak Profesor Dr. Inyoman Pudu Budiarto, SH.MH, selaku yang punya gagasan berdirinya prodi hukum bisnis kepariwisataan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Ade. Ya, sehat-sehat saja ya. Sehat, Prof. Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, asal kita jaga kesehatan ya, tentu pandemi juga akan hitung-hitung kalau mau menjadi virus kita itu. Yang kedua, Bapak Joseph Robert Kuwana. Sehat-sehat, Mas. Iya, selamat sore, Prof. Ya. Adi. Iya. Saya senang sekali nih ketemu pabriknya, kemudian produknya sudah ada yang menerima. Coba nanti Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara desa menjawab akan terurai dengan baik. Prof, saya mendengar seperti apa yang katakan awal tadi bahwa kekhususannya itu loh
biasanya kalau prodi-prodi berdiri itu hukum bisnis, itu ya, hukum konstitusi. Ini hukum bisnis kepariwisataan. Nah, saya lihat ini memang ada legitimasi kulturalnya, ada legitimasi sosialnya, kan gitu ya, untuk berdiri Bali ini. Ini idenya dari mana nih awal-awalnya? Baik, terima kasih Prof. Ade Saptomo atas waktu yang diberikan. Sebelum sampai pada program doktor hukum yang ciri khas apa yang kami akan kembangkan di Fakultas Hukum atau di Universitas Sarmadewa, tentu terlebih dahulu kami sampaikan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian kami ingin menyampaikan lebih dulu bahwa Fakultas Hukum Universitas Sarmadewa ini ada di Bali, bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali sebagai penyelenggara, badan penyelenggara. Lalu punya visi universitas kami adalah memiliki menjadi universitas yang bermutu, tentu berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Nah, lalu kami Fakultas Hukum, salah satunya Fakultas Hukum dari 7 fakultas, ini ada satu Fakultas Hukum yang sudah terakreditasi A, lalu memiliki S1-nya ini A, lalu kemudian memiliki juga prodi Magister 2 yaitu Magister Hukum dan Magister Kewarganegaraan. Lalu tentu dengan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dikti, lalu kami berkeinginan memang membentuk program studi doktor hukum yang khas Bali atau khas Sarmadewa. Kekhasannya ini tentu berawal dari visi universitas, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata dan bersaing global. Nah, karena itu kami mencoba untuk membuat gagasan bahwa prodi hukum yang kami akan kembangkan adalah hukum bisnis kepariwisataan. Nah, hukum bisnis kepariwisataan ini menyentuh tentunya nanti di ekowisata, di satu sisi secara pemanfaatan sumber daya alam, yaitu konservasi sumber daya alam dan lingkungannya. Orang berwisata kan berpergian dari satu daerah ke daerah lain, lalu memanfaatkan alam dengan lingkungannya di satu sisi. Di sisi lain juga memanfaatkan budaya lokal, kearifan lokal, peradabannya, sehingga kami satukan antara keduniaan dengan kearifan lokalnya. Jadi ini global yang dan lokal itu di global dan lokal kami menginginkan ini biar tercetus dalam sebuah prodi yang namanya prodi S3. Lalu lulusan ini tentu dalam kerangka untuk menjawab bisnis pariwisata yang selama ini kita dengung-dengungkan, apalagi Bali yang menjadi dinasti pariwisata dunia. Tentu berbagai problematik yang muncul pasti. Nah, bukan masalah ekonomi saja, politik, keamanan, budaya dan lain sebagainya. Karena itu banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang dimunculkan akibat atau dampak daripada, apalagi di zaman COVID sekarang ini. Karena itu perlu orang-orang yang expert di bidangnya untuk mengkaji berbagai persoalan ini dari aspek hukum. Nah, maka kami berniatlah mendirikan prodi S3 Hukum. Akhirnya apa? Kami ajukan bulan Januari ke Dirjen Dikti, ke Kementerian Mendikbud di Jakarta, lalu alhasil asungkare alhamdulillah bahwa bulan September, tepatnya 9 September 2020 SK sudah kita terima. Jadi berlatar belakang dari visi misi kami, ekowisata itu diartikan sebagai konservasi alam maupun lingkungan, dan di sisi lain adalah kearifan lokal dalam rangka global. Ini perlu memang dijembatani dengan analisa hukumnya. Ya oke. Bapak Ibu sekalian dan saudara Ade Saptomo menjawab, memang apa yang dikatakan Prof. Budiarto tadi, saya yang menjadi saksi hidupnya itu ya. Gerakan globalisasi itu menyelimuti permukaan bumi ini. Ketika ada gerakan globalisasi, di sana itu ada lokalisme gitu ya. Jadi lokalisasi, lokalisme, nilai-nilai lokal gitu. Nah, ada titik temu gitu ya. Bali memang sangat terkenal. Saya pernah pengalaman dengan Prof. Budi ini ada di Moscow State University. Ketika masing-masing memperkenalkan perguruan tinggi masing-masing itu tidak ada respon gitu ya. Tetapi begitu
beliau memperkenalkan I am from Faculty of Law University of Warmadewa Bali. Nah begitu nyebut Bali itu aplausnya luar biasa. Jadi kalah tuh perguruan tinggi lain itu. Artinya apa? Artinya masyarakat dunia ini sudah tertuju kepada Bali, gitu ya. Nah sehingga ini ditangkap oleh Prof. Budi secara akademik, tata kelola akademisi. Bagaimana? Kalau di luar kan sudah ada dinas pariwisata, tetapi secara akademik itu belum. Nah, ngisi kekosongan itulah yang akan dikelola dengan baik. Nanti kita bicarakan mengenai titik temu antara globalisasi dengan lokalisme tadi gitu. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa ini bakal ada mahasiswa baik dalam maupun luar negeri. Ya, karena ini tidak hanya konsumsi untuk Bali regional dan nasional, tapi mahasiswa bisa datang dari luar. Pertanyaan berikutnya itu adalah kalau sudah ada produknya, nah, sudah ada doktornya, gitu, itu mau dibawa kemana dan siapa ini yang mau menangkap lulusan ini? Nah, sangat yakin sekali, tapi ya kalau yakin saja ya kita tidak sempurna kalau belum ada beliaunya yang mau menyampaikan, yang punya kewenangan, punya kompetensi. Wah, lulusan doktor hukum bisnis pariwisata itu akan tidak nganggur lah gitu ya, akan dibutuhkan. Nah, Bapak Joseph, Iya, ini tadi sudah saya bilang ini 2 atau 3 tahun lagi ini bakal ada dokter-dokter dari program dokter ini. Nah, menurut pandangan Bapak, apa memang perlu ini prodi hukum ini dan lulusannya ini untuk setelah keluar kandang pendidikan ini? Terima kasih Prof. Iya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya pribadi melihat bahwa selama ini kan sudah ada program-program studi Hukum yang lain, ya, di universitas yang lain. Khusus untuk Bali, saya melihatnya begini, bahwa sebagai daerah tujuan utama wisata di Indonesia, itu mayoritas wisatawan yang datang itu yang dinikmati dan paling utama mereka tertarik itu adalah budayanya. Oke, ya. Atau kearifan lokal. Ya. Kalau bicara soal alam, saya kira di negara lain juga nggak kalah. Tapi Bali punya keunikan di bidang kebudayaan. Nah, itu yang menjadi daya tariknya. Nah, dari aspek budaya ini kan sangat bersentuhan dengan persoalan hukum. Aplikasinya, kemudian dalam prakteknya dengan para wisatawan itu kan ada yang berbisnis, ada yang bahkan banyak yang tinggal di Indonesia, yang karena ketentuan undang-undang belum berhak memiliki lahan atau tanah, menggunakan nama orang-orang lokal. Nah, ini semua bisa menciptakan persoalan-persoalan hukum. Iya, betul. Kalau bicara hubungan bisnis, tentu ada hubungan dengan hubungan internasional, para pebisnis dari. Oleh sebab itu, menurut saya kehadiran program studi, program doktor pariwisata, bisnis pariwisata di Warmadewa ini bukan saja diperlukan, tapi sudah sangat mendesak untuk daerah Bali. Ya, persis. Sehingga nanti kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada bidang akademisi, bidang akademis, tapi juga pemerintah daerah juga sangat membutuhkan untuk pengembangan pariwisata, upaya meminimalisir, dan praktisi juga. Praktisi juga punya kepentingan, sehingga menurut saya keputusan ini sangat tepat. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya bahwa ini akan dilirik ini oleh masyarakat dunia gitu kan. Ya memang begini ya. Kalau kita bicara pariwisata itu sebenarnya yang dijual ya dalam tanda petik itu kan budaya tadi, ya toh.
kalau masalah hotel, fasilitas hotel sama kan di seluruh dunia itu sama aja gitu kan. Pesawat juga sama, tetapi memang kekhasan budaya itu menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, saya juga mempelajari mengenai dunia kepariwisataan. Di sana itu ada konsep backstage dan frontstage gitu ya. Jadi budaya tadi ada yang sakral. Nah, yang sakral ini tentu tidak bisa serta-merta menjadi konsumsi wisatawan, tapi bisa dikemas menjadi frontstage, panggung depan. Nah, jadi yang sakral masih ada, tetapi kemasan untuk konsumsi pariwisata itu juga tersedia. Nah, barangkali mungkin nanti ini juga perlu dipikir, Prof, mata kuliah dan hal-hal seperti ini. Bagaimana menurut pandangan Prof Budi? Baik, Prof, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Memang pengembangan program doktor hukum yang katakanlah konsentrasinya hukum bisnis pariwisata itu melihat fenomena bahwa turis yang melancong ke Bali ataupun menjadi wisatawan di mana saja itu, apakah dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu senantiasa memanfaatkan waktunya untuk mengapresiasi atau mengeksploitasi berbagai macam pengetahuan dan pemandangan yang ia lihat. Salah satunya adalah aneka budaya dengan kekhasannya. Nah, di Bali seperti tadi oleh Pak Robert sampaikan dan Prof juga sampaikan, memang memiliki keunikan-keunikan, memiliki daya tarik tersendiri dari sisi budaya dan karipan-karipan lokal. Tentu ini perlu ditelusuri. Di satu sisi ada yang budaya sifatnya profan, ada juga budaya yang sifatnya memang tidak profan atau sakral. Jadi terhadap budaya-budaya yang sakral memang ini perlu dilindungi hukum, dilindungi hukum agar ini senantiasa menjadi dilestarikan sehingga banyak wisatawan mancanegara ikut melihat dan menikmati itu bahwa sebagai sebuah yang sakral. Lalu kemudian yang profan ini mengikuti kehendak zaman sehingga bisa diubah. Tadi yang didialogkan antara lokal dan global tadi. Nah, disinilah peranan hukum dalam rangka orang kan bisa menjual, membisniskan berbagai produk lokal ini di mata turis atau wisatawan. Nah, sehingga dalam pemasaran produk itu terkadang kan terkendala oleh adat istiadat atau hukum yang berlaku, sehingga ada banyak benturan atau sekali-sekali ada gesekan dengan adat istiadat atau kearifan lokal. Nah, disinilah sebetulnya peranan dokter hukum yang memberikan kajian-kajian, masukan kepada pemerintah di satu sisi dan pada pebisnis, apalagi dalam kerangka praktek penegakan hukumnya yang sudah terjadi lalu ditegakkan, memerlukan sosok dokter hukum yang memberikan solusi bahwa bagaimana hukum kearifan lokal itu juga hidup ditegakkan sebagaimana katakanlah teori hukum sejarah bahwa jiwa masyarakat ini sebagai kesadaran hukum tertinggi ini patut diperhatikan kan begitu. Kalaupun di sisi lain dari Ponsapek ini ada ketentuan hukum formal yang positifis yaitu dalam bentuk perundang-undangan, tapi tidak menampilkan kearifan-kearifan lokal yang justru menjadi daya tarik daripada wisatawan. Nah, inilah yang akan kita coba gali, kembangkan yang memang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Sangat berbeda begitu. Nah, ini mungkin. Jadi jelas nih Bapak sekalian dan saudara-saudara tahu jawab ini materi sudah masuk materi ini bahwa nanti mahasiswa calon doktor itu akan ditugaskan untuk meneliti tentang itu gitu ya. Pak Robert, ini saya punya pandangan bahwa budaya itu kan tidak berdiri sendiri ya. Ada unsur-unsur lain gitu. Jadi artinya sistemik gitu ya. Ada sebuah sistem itu. Jadi tadi sudah disebutkan mahasiswa program doktor hukum bisnis kepariwisataan itu akan diarahkan untuk meneliti poin-poin yang berkaitan dengan hukum positif, hukum lokal, kemudian kearifan lokal dan bisnis kepariwisataan. Jadi sangat luas, itu merupakan unsur-unsur dari sistem budaya itu.
Nah, begini ya, kalau kita ke luar negeri ya, tidak hanya luar negeri, kalau kita ke daerah-daerah di seluruh Indonesia ini kan yang dicari lokalnya itu, makanannya pun juga makanan yang khas di sini apa, gitu. Kuliner. Ya, kulinernya itu. Jadi barangkali nanti juga ada ini Mas Robert mengenai mahasiswa yang akan meneliti kearifan lokal di bidang menu, gitu ya, sehingga orang luar di sana kalau berkunjung itu tidak saja pandangan alam, tetapi juga kearifan lokal, tapi menu ini. Nah, menurut pandangan Pak Robert ini, apakah di luar sana yang bergerak dalam bidang permenuan yang nanti juga akan diteliti oleh mahasiswa program doktor itu sudah memadai? Kalau diamati sebenarnya banyak menu-menu ciri khas Bali yang sudah menasional, bahkan internasional. Saya pernah ke Amsterdam, di sana tuh ada ayam betutu. Iya benar, ayam betutu. Ya, ayam betutu sangat terkenal tuh, Prof. Apalagi kalau disebut bahwa ayam bebek betutu dari Ubud, itu sangat spesifik. Nah, ini kan menurut saya ini ada hubungannya dengan intellectual property, itu salah satunya juga. Tapi dengan berkembangnya kuliner dari Bali secara nasional juga mungkin akan banyak berkembang, ada franchise, kemudian internasionalisasi mengenai produk menu-menu dari Bali ini juga masuk di ranah hukum. Sehingga sangat-sangat relevan bicara soal Bali ini. Bisnis pariwisata itu sangat luas sekali. Tidak sebatas kita bicara pemandangan, lingkungan, dan budayanya saja, tapi hal-hal yang yang terkait di dalamnya. Bahkan saya melihat itu, Prof, banyak implikasi-implikasi yang timbul yang berakibat hukum. Salah satu contohnya munculnya tindak pidana skimming. Kita di Bali mana ada orang tahu skimming itu, tetapi dengan perkembangnya pariwisata, datang wisatawan muncul, kejahatan itu dibuat di Bali, tapi untuk meraih uang yang di luar negeri. Itu gejala-gejala yang atau fenomena yang terjadi. Jadi memang nilai-nilai lokal itu punya ruang, punya kesempatan mendunia sudah dikenal. Tetapi orang juga ingin tahu, orang bilang begini, oke lah Seberang atau di Leiden itu ada ayam betutu itu kan, kamu kalau belum ke Bali belum merasakan yang sebenarnya kan gitu. Kan gitu ya. Jadi pernah saya ke pantai di California itu, saya belanja flash disk itu di pantai itu. Saya ditanya itu, are you from Malaysia? Jadi tampaknya saya ini dikira ke Malaysia gitu kan. Saya bilang Indonesia. Hah? Di mana itu? Gitu kan. Ini Malaysia itu. Saya bilang Bali, baru kelihatan itu. Bali. Saya sudah 27 hari hidup di Bali katanya gitu kan. Nah, itu menggambarkan Bali adalah sudah daya tarik tersendiri. Nah, ini maka kesiapan secara akademis. Akademis ini saya lihat fakultas-fakultas hukum di Bali itu belum ada kecuali di sini. Nah, ini saya apresiasi sekali dan mudah-mudahan ke depan ini akan membludak. Not only student from Bali, from Jakarta, from Jogja, but also from the other countries gitu. Nah, ini perlu disiapkan nanti. Perlu siapkan kalau mahasiswa sambil berlibur itu kuliah di sini. Nah, yang kedua adalah online. Nah, jadi mahasiswa from the other countries itu bisa work from home lah, gitu kan. Jadi COVID-19 ini ya juga ada artinya juga ya untuk Mas. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Sabtu menjawab, waktunya memang sempit ya, tetapi nanti bisa diundang lagi untuk diskusi mengenai fokus tertentu bersama mahasiswa
agar supaya bahwa Bali ini tereksplor profilnya tadi, gitu ya, tereksplor front state-nya tadi untuk destinasi pariwisata di tingkat dunia, karena nilai-nilai ini bisa menguasai dunia dengan budaya one of them itu from Bali itu. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan bagi penikmat destinasi pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.